kunci. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya mau cek untuk CVT Honda Beat ya. Tadi sudah dibuka filternya dan sangat kotor banget ya. Ini bisa dilihat untuk filter udaranya sudah seperti ini, sudah tidak layak pakai ya, harus diganti. Sekarang tinggal bongkar bak CVT-nya. Ini sudah dilepasin ya untuk baut-bautnya. Tinggal dibuka aja sebentar. Saya ambil dulu palu. Ketok aja kayak gini. Ini panas banget, tumben ya, biasanya CVT itu nggak panas. Jadi ini tuh nggak normal gitu panasnya. Pasti ada sesuatunya nih. Oke, bisa dilihat. Nih bak CVT-nya, bak tutup bak CVT-nya nih, lihat. Ini udah gosong banget, udah kotor banget ya. Harus dibersihkan, harus dicuci. Dan ini untuk gigi kickstarternya ada keausan tapi masih layak pakai lah ya. Oke, bisa dilihat nih. Untuk permukaan dalamnya bukan gosong, ini memang debunya sudah sangat teramat banyak ya. Tapi ini sebenarnya tadi pas dinyalain ada seperti gesekan, nggak tahu apa. Nanti saya mau bongkar ini kedua puli ini ya. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat ya penampakannya seperti ini. Ketika saya juga baru ngeh nih pas saya cek kenapa ini mesinnya panas banget ya, nggak wajar. Sampai sekarang pun panas padahal udah berhenti sekitar 15-20 menit. Nah di sini nggak ada kipasnya nih, bisa dilihat. Ini sirip-sirip kipasnya nggak tahu kemana, nggak mungkin kalau jatuh ya pasti ini pernah dibongkar sama bengkelnya atau sama siapa terus lupa gitu kan. Lupa pasang lagi ya, akhirnya fatal. Kenapa ini bisa saya katakan fatal? Kalau ini terlanjur panas banget nih, yang rusak itu adalah ini nih, CV belt cepat getas, cepat rusak. Pasti ini keras, nggak mungkin elastis, pasti getas ini. Terus yang rusak itu adalah seal-seal yang di sini nih. Ini ada beberapa seal puli belakang itu ada 1, 2, 3, 4, belum karet koplingnya. Nah ini pasti kepanasan. Sekarang saya mau bongkar, oke? Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjut bongkar si puli bagian belakang karena tadi itu masih panas banget ya, karena nggak ada kipasnya ya di sini. Jadi si CVT-nya itu panas banget. Pokoknya ini udah mulai dingin ya. Karena kalau kita panas-panas buka baut kayak gini, khawatir selek ya. Dan susah juga bukanya kalau lagi panas karena si masih memuai, belum kembali ke posisinya. Si deratnya dan si bautnya. Sekarang saya mau buka itu pakai kunci 19 ya kalau untuk CVT Honda Beat ya. Ini pakai tracker. Ini waktu itu pernah saya review dan sudah saya pernah praktekkan di motor Mio Sporty. Tapi ya harusnya sih pakai yang bel ya, model bel. Tapi ini juga bisa berguna buat sebagai penahan. Caranya kayak gini aja, ditahan. Sebentar saya buka dulu. Oke. Tidak usah terlalu kenceng-kenceng ya saat ngencengin baut ini, karena dia ngecengin sendiri juga saat muter. Ya pokoknya kira-kira aja, torsinya jangan terlalu berlebihan ya. Sekarang mari kita cek untuk dalamannya. Ini bisa dilihat untuk mangkok koplingnya ya. Nih di dalamnya, buset, ini debunya bisa dilihat nggak? Sebentar. Nih teman-teman bisa lihat ini debunya udah tebal banget, sekitar 2 mili ya. Parah banget noh. Dan ini menyebabkan si kanvas ganda ini slip ya. Nih bisa dilihat. Untuk keausan ini cukup merata ya. Kalau untuk aus paling nanti tinggal diamplas halus aja, dibersihin, dicuci ya. Karena ini udah kotor banget. Yang pasti motornya slip ya, nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi memang slipnya nggak terasa banget, biasanya pas akselerasi aja. Sekarang saya bongkar untuk bagian ini, masih panas rupanya dalamnya. Padahal tadi udah didinginin pakai air, tapi masih cukup panas. Sebentar, pakai lap kayaknya. Ini panas banget, mungkin susah kalau dipegang tangan tuh. Jadi panasnya gara-gara nggak ada kipasnya dipakai terus, ya otomatis ini pasti seal-sealnya harus ganti nih.
Saya bongkar dulu ya untuk bagian kopling otomatisnya. Saya cek. Ini sudah sangat kotor, mau saya bersihkan. Dan ini AC ini dipastikan nggak boleh oblak, sedangkan ini sudah ada space ya oblak nih. Tapi nggak begitu parah sih kalau menurut saya, masih layak pakai lah. Lumayan, yang penting nanti bearing yang di bak CVT-nya harus masih bagus. Dan tadi sudah saya cek masih bagus, dan ini cuma ya ada oblak di lahar atau di bearing dikit, tapi ya kalau mau ganti ya diganti, kalau nggak pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan ini cukup parah ya, dan dipastikan ini sealnya ini nggak boleh bocor ya, karena rata-rata di Honda saya nemuin di Vario juga seal ini tuh pada bocor. Apalagi ini tuh nggak ada kipas, itu panas ya, otomatis ini si seal-sealnya itu bakalan getas. Ini mungkin kalau dibiarin lama bakalan si sealnya itu getas juga dan nanti rembes gitu kan. Jadi bahaya banget ya, jangan coba-coba kalian buka kipas CVT, karena itu sebagai pendingin satu-satunya. Oke lanjut, sekarang saya mau buka bagian kopling otomatis punya Cebit. Ini tadi sudah saya lumasin dulu, karena kalau nggak dilumasin apalagi masih kondisi panas, ini dikhawatirkan selek karena dratnya itu drat halus ya. Seperti biasa, nah, kayak gini, dan bantuan palu ya. Ini nanti diketok karena saya nggak punya tracker bel yang buat nahan kopling otomatis. Jadi trackernya diganti sama kaki, dengan bantuan kaki. Oke, cukup kayak gitu ya. Dan ini harus dipegangin. Lur, ceklan ya. Soalnya harus diganjel ya. Si mental kena tarang. Oh, ngasuang itu kalau. Oh, lamun jadi ceklan mana. Nah, ini dipastikan harus dipegangin ya, apalagi ini pernya kayaknya diganjel. Jadi cukup kenceng. Ya mudah-mudahan pernya udah lemah karena kena panas. Tadi gue nonton kalau kunci. Ini kalau nggak dipegangin, ini yang bisa terbang tuh ke judat gitu kan, jadi ya khawatir. Oke, sekarang kita cek. Ternyata ini pernya kayaknya udah gosong banget ya, harusnya diganti nih. Udah lemah juga nih sebenarnya tuh. Ini kayaknya pakai peresingan nih, tapi udah gosong. Ini bisa dilihat untuk kanvas gandanya, sebenarnya ini masih layak pakai nih, bisa dilihat. Belum terlalu aus, tapi ausnya itu nggak merata nih. Jadi sebagian sisi aja yang kena. Tapi ini bisa dipakai cuma beberapa bulan lagi ya, karena udah tipis banget nih salah satu ujungnya. Ini mungkin sisa 2 mili, jadi jangan sampai habis ya. Dan ini akselerasinya pasti udah lemot, karena biasanya di sini disisain 3 mili dan ini sudah sisa 2 mili. Kalau saya sih biasanya diganti, tapi nanti saya cek deh, kalau ada gantinya saya mau ganti nih. Ada yang bekas-bekas dulu sih, mudah-mudahan sama. Dan ini dia untuk pernya udah lemah, dan ini ternyata jadi apa ya, di dalamnya tuh kayak gini, jadi ada ini sepertinya kotoran, debu, tapi nggak tahu debu apa. Saya juga baru nemu kalau di sini ada tanah, mungkin udah pernah terkena banjir apa gimana nih motor ya, karena biasanya di sini cuma ada debu-debu aja, tapi ini kayaknya tanah. Ini nggak tahu oli yang udah kering, saya nggak tahu pokoknya. Nanti saya mau bongkar, kayaknya ini bermasalah deh di pin guide-nya. Nanti saya mau buang dulu tanahnya ya, biar nggak kayak gini nih. Ini bukti kalau motornya itu jarang banget dikontrol atau jarang dirawat. Sekalipun servis, paling ya servisnya cuma luarannya aja gitu kan, nggak sampai dalam-dalam. Dan coba saya cek pulinya apakah oblak apa enggak. Dan ternyata nih bisa dilihat oblak ya. Jadi yang selama ini bunyi di motornya sering itu ini. Nih, seal o-ringnya sampai lepas. Kenapa ini bisa lepas? Karena ini terlampau kepanasan dikarenakan kipas di pulinya nggak dipasang. Kalau karet yang namanya dipanasin pasti akan getas ya, akan melar. Dan ini sih harusnya diganti, tapi nanti saya mau cek apakah saya punya apa enggak. Bahaya juga ini motornya nih. Saya sih berharapnya si alur pin guide-nya masih baik-baik aja. Tapi kalau nggak baik-baik aja, ini kalau diganti ya teman-teman, segini satu set siapin duit 1 jutaan ya.
ini sembuh gitu, karena diganti semuanya, nggak mungkin diperbaikin. Kalau diperbaikin pun nggak akan lama, biasanya ke tukang bubut atau ke tukang las. Oke, sekarang saya mau bongkar dulu nih. Oke teman-teman, bisa dilihat nih, untuk kanvas gandanya tadi sudah saya lepas. Ini semuanya udah pada seret banget, pokoknya nggak bisa diapa-apain nih. Pernya juga udah karatan semua, terus karet koplingnya udah pada getas, udah pada benjol. Terus si kanvasnya kayaknya harus diganti nih, udah beberapa sisi udah mau habis. Oke, dan ini butuh dicuci. Sekarang saya mau buka yang set sekunderinya nih. Ini set sekundernya nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka, macet karena saking kepanasan, dan mungkin masalah di pin guide-nya kayaknya sih nyangkut, jadi agak susah. Tapi nanti saya mau bongkar dulu. Oke teman-teman, jadi ini tuh sangat susah banget dibuka nih. Bisa dilihat ini baru, ternyata di dalamnya itu karat nih, bisa dilihat. Jadi saya heran, padahal ini adalah satu-satunya komponen CVT yang tidak pernah karat, dan baru kali ini setelah saya ngoprek CVT selama 10 tahun baru nemu ada karat di puli belakang gitu kan. Dan karena ini kenapa nggak saya katakan nggak bisa karat, harusnya nggak bisa karat karena ada grease CVT. Nah ini terbukti bahwa motor ini tidak pernah ganti grease CVT sepanjang hidupnya mungkin ya. Sekarang ini sudah hampir keluar, saya mau pukul dulu, karena tanpa dipukul ini nggak akan pernah bisa keluar sampai kiamat. Nah, udah ternyata udah langsung keluar ya, karena tadi perjuangannya lama banget, sejam kali ngurusin itu. Nih bisa dilihat kejadiannya sungguh mengenaskan, karena untungnya ini CVT Honda itu terbilang bandel ya, apalagi punya Beat yang lama. Ini terbilang bandel karena mirip-mirip Vario, dan ini kondisinya seperti ini, lumpur atau karat sih, bukan lumpur. Dan alur pin guide-nya nih bisa dilihat, ini sudah ada coakan, tapi alhamdulillahnya tidak sampai jebol ya. Tapi saya melihat nih pin guide-nya, saya ambil dulu sebentar. Nih pin guide-nya ternyata udah rusak si lubang pin guide-nya, jadi menghalangi si set sekunderinya untuk keluar. Sebentar ya, ini harus diganti satu set ya. Nih si pin guide-nya, nih saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan terkejut, jangan pingsan. Ternyata si lubang pin guide-nya, waduh, parah. Nih bisa dilihat lubang pin guide-nya udah bukan lubang lagi ini, tapi namanya lorong, karena sudah benjol, apa sudah coak gitu ya, sudah aus parah nih, sudah lonjong nih. Buset, parah amat ya, baru nemu saya seumur hidup. Ya gimana jalannya, puli ini oblak banget nih. Sekarang saya mau cuci-cuci dulu, saya lap dulu ya, sambil memikirkan bagaimana ini cara mengatasinya, karena belum beli yang punyanya. Ini untuk sliding shaft, ini masih ketolong lah, tinggal ganti seal aja. Walaupun sebetulnya ini udah nggak kepake sebetulnya di dunia otomotif, tapi kalau di dunia mendingan ya nggak apa-apa deh. Ini nanti saya pakai lagi, walaupun ini nggak tahu berapa lama umurnya, paling berapa bulan gitu. Ya udah, sekarang mau dicuci dulu ya. Oke lanjut teman-teman, ini sudah saya kasih cairan anti karat juga, cairan pelumas juga, pakai WD juga belum berhasil, dan sekarang mau saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diganjel aja di sini nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman jangan ganjel di dalam rumah roller ini. Bisa aja, cuma susah. Harusnya ada tracker khusus, tapi saya nggak punya. Ya udah begini aja deh, pakai kekuatan hulk. Nah ini jangan terlalu kenceng-kenceng amat ya, apalagi pakai impact. Aduh keterlaluan. Ini nih bautnya kayaknya kebalik, harusnya sisi yang tajam atau ratanya di belakang. Ini ada ringnya. Saya tuh mau cek rollernya. Ini pinionnya. Ini nggak ada kipasnya, buset, nggak dipasang. Mungkin lupa si mekaniknya yang sebelumnya. Ini masih layak pakai, masih bagus ya ternyata.
Tapi saya curiga rollernya itu udah apa namanya, sudah peyang-peyang. Kita coba lihat aja deh. Nih bisa dilihat ya, mana rollernya. Dan ternyata betul sekali dugaan saya, rollernya sudah darah rempak. Ntar saya taruh di bawah. Nih bisa dilihat teman-teman. Nih rollernya udah, ini bukan roller racingan ya, emang benjol dari sananya ini nih. Tuh, lihat. Ini bukan racingan, ini tadinya bulat. Nih. Cuma udah aus tuh. Ini sampai kayak gini rusak. Nih kayak gini. Biasanya kalau ini kayak gini rumah rollernya udah kena. Biasanya ya, nanti dicek. Ini juga udah peyang, udah nggak layak pakai, ini semuanya harus dibuang. Kita lihat, cek rumah rollernya, ternyata betul dugaan saya kalau rollernya ada strip begitu, apa namanya nih, kayak gini kebuka begini. Itu ternyata tandanya rumah rollernya udah aus nih. Dan ausnya nggak sedikit, ini parah banget, tajam banget dan nggak presisi jadinya. Nih sampingnya kemakan. Sampingnya kemakan. Dan ini sudah lumayan dalam ya. Walaupun di amplas atau di bubut saya rasa kurang rekomendasi, mending diganti Kak, karena ini murah juga. Paling 45.000 gantinya. Nggak tahu kalau dulu ya yang biasa. Nggak tahu kalau yang ori, nggak tahu berapa. Ya nanti ini harus dibersihkan dulu. Nih bisa dilihat untuk seal krek asnya, karena ini motor tanpa kipas. Ajaib kalau si seal krek asnya masih awet, biasanya bocor atau rembes. Ini mungkin hanya rembesan kecil aja, makanya kotor seperti ini. Dan ini kayaknya sih bertahun-tahun nggak pernah bersihin nih. Kelihatan kalau saya tuh beberapa kali bongkar CVT, yang 6 bulan sekali, yang setahun sekali itu kotornya beda, gitu kan. Kalau ini bertahun-tahun kalau ini kotornya. Jadi ini diharapkan hati-hati ya kalau ngencengin baut yang ini nih, nggak boleh sembarangan. Apalagi miring, apalagi pakai impact juga boleh, pakai impact tapi disesuaikan torsinya ya. Jangan asal-asalan, nanti dratnya rusak. Masih mending kalau bautnya yang rusak bisa diganti. Kalau ini dibubut ulang, turun angka, paling turun ukuran ya. Oke lanjut. Jadi ini banyak banget part yang harus diganti ya. Jadi mungkin untuk pemasangan next video aja deh ya, atau enggak cukup sampai di sini juga ya, nggak apa-apa. Untuk pemasangan sama aja, semuanya sudah ada di video yang sebelumnya. Jadi ini mesinnya sudah ambrol, rusak parah. Untuk biayanya ini lumayan ya, butuh 1 juta untuk bisa normal kembali. Oke, dan iya, tutup rumah rollernya coba saya mau cek dulu, tadi nggak dicek nih. Ini masih bisa dipakai, cuma si spi-spinya ini udah longgar tuh. Udah jatuh-jatuh sendiri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.